Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wahyu Eka Prasetya Tias MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 ingin membahas materi tentang praktek model-model pendekatan pembelajaran CTA dan saintifik. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan nama anggota terlebih dahulu. Yang pertama, Arifin Bagus Ilham dengan NPM 2021 0150262. Yang kedua, Elis Nurmutia dengan NPM 2021 0150210. Yang ketiga, saya sendiri Febria Armadani dengan NPM 2021 0150153. Yang keempat, Ika Nurrohma dengan NPM 2021 0150235. Yang kelima, Rizka Indriani dengan NPM 2021 0150914. Yang keenam, Salsabila Gifani dengan NPM 2021 0150208. Model pendekatan pembelajaran CTL. Pengertian CTL menurut Depdiknas 2003.5 dalam Dharma Kusuma 2009.58, contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan perencanaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, langkah-langkah model CTL. Secara garis besar, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam CTL adalah sebagai berikut. Yang A, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang B, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang C, kembangkan sifat ingin tahu siswa dalam bertanya. Yang D, ciptakan masyarakat belajar. Yang E, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang F, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang terakhir, lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran CTL. Menurut Priyatni dalam Hosnan 2016-278, pembelajaran yang dilaksanakan dengan kontekstual teaching and learning atau CTL memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang A, pembelajaran dilaksanakan dalam konteks yang autentik. Artinya, pembelajaran diarahkan agar siswa memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah dalam konteks nyata atau pembelajaran. Diupayakan dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah atau learning in real life setting. Yang B, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna atau meaningful learning. Yang C, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa melalui proses mengalami atau learning by doing. Yang D, pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi atau learning in a group. Yang E, kebersamaan, kerjasama, saling memahami dengan yang lain secara mendalam merupakan aspek penting untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan atau learning to know each other deeply. Yang F, pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, dan mementingkan kerjasama atau learning to act, to inquiry, to work together. Dan yang terakhir, pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan atau learning as an enjoy activity. Selanjutnya, ciri khas model pembelajaran CTL. Menurut Siswando atau Wanti Rohani 2002.12 menyatakan bahwa ciri-ciri pembelajaran CTL adalah menekankan pada pemahaman konsep pemecahan masalah siswa yang pembelajaran secara bermakna dan memahami IPA dengan penalaran, dan siswa secara aktif membangun pengetahuan dalam pengalaman dan pengetahuan awal dan banyak ditekankan pada penyelesaian masalah yang rutin. Nah, ciri-ciri pembelajaran CTL itu yang pertama adanya kerjasama antara semua pihak, yang B menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem, yang C bermuara pada keragaman konteks kehidupan murid yang berbeda-beda, yang D saling menunjang, yang E menyenangkan tidak membosankan, yang F belajar dengan bergairah, yang G pembelajaran terintegrasi, yang H menggunakan berbagai sumber, yang I murid aktif, yang J sharing dengan teman, yang K murid kritis, guru kreatif, yang L dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya murid, peta-peta, gambar, artikel, humor, dan sebagainya. Yang M laporan kepada orang tua, bukan hanya rapor tetapi hasil karya murid, laporan hasil praktikum, karangan murid, dan sebagainya.
Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model belajar CTL. Kelebihan model belajar CTL menurut Anissa 2009. Yang pertama, pembelajaran lebih bermakna, artinya siswa melakukan sendiri kegiatan yang berhubungan dengan materi yang ada sehingga siswa dapat memahaminya sendiri. Yang A, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep pada siswa, atau siswa dituntut untuk menemukan pembelajaran sendiri. Yang ketiga, menumbuhkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat tentang materi yang dipelajari atau kritis. Yang empat, menumbuhkan rasa ingin tahu tentang materi yang dipelajari dengan bertanya kepada guru. Yang kelima, menumbuhkan kemampuan dalam bekerja sama dengan teman yang lain untuk memecahkan masalah yang ada. Yang terakhir, siswa dapat membuat kesimpulan sendiri dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan model belajar CTL. Yang pertama, dibutuhkan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran CTL berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak mengendalikan kelas, maka terciptalah suasana kelas yang kurang kondusif. Yang ketiga, guru lebih inisiatif membimbing karena guru tidak berperan sebagai pusat informasi, atau siswa diharuskan mencari informasi sendiri. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan atau menerapkan ide-ide serta mengajak siswa agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar. Dalam konteks ini, tentunya guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar pembelajaran sesuai dengan yang diterapkan semula. Selanjutnya, model pendekatan pembelajaran saintifik. Menurut para ahli, menurut Rusman 2015, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran dirancang oleh guru. Menurut Hosnan 2014, pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga, menurut Karar dan Yanis 2012, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar pembelajar secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Maka dapat disimpulkan dalam kurikulum 2013, pendekatan saintifik merupakan pendekatan secara ilmiah, di mana dalam proses pembelajaran siswa secara aktif mengkonstruksikan proses konsep belajar melalui mengamati, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, melakukan analisa, membuat kesimpulan, dan mengkomunikasikan ide-idenya. Langkah-langkah pembelajaran saintifik. Yang pertama, mengamati atau observing. Siswa bisa menggunakan panca indera yang dimiliki untuk mengamati kejadian di sekitar, sesuai dengan apa yang akan dipelajari. Kegiatan mengamati ini bisa dilakukan dengan bantuan media multimedia pada berita dan video, serta bisa dilakukan secara langsung. Yang kedua, menanya atau questioning. Siswa diminta untuk membuat berbagai pertanyaan yang belum mereka pahami terkait dengan materi yang mereka pelajari. Pertanyaan dapat berupa pengetahuan, konseptual, faktual, hingga hipotetik. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba atau experimenting. Langkah ini dapat dilakukan dengan menggali atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara, di antaranya bereksperimen, diskusi, demonstrasi, membaca buku, mencari di internet, mengumpulkan data melalui angket, wawancara narasumber, dan sebagainya. Yang keempat, mengolah atau menganalisis data atau assessing. Siswa diminta memanfaatkan data yang ada untuk memecahkan masalah. Guru berperan dalam membimbing dan membina agar siswa bisa menghubungkan data yang telah terkumpul untuk membuat kesimpulan. Yang terakhir, mengkomunikasikan atau communicating. Dalam tahap terakhir, yaitu saatnya siswa untuk mengkomunikasikan hasil dari proses belajar yang telah dilakukan. Siswa dapat mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan atau makalah yang di dalamnya memuat bagan, diagram, atau grafik.
Siswa menyusun hasil yang didapat secara runtut dan sistematik dari proses hasil hingga kesimpulan secara lisan dengan mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya, proses yang mengacu pembelajaran saintifik atau 5M. Yang pertama, mengamati. Mengamati berarti melihat, membaca, mendengar, dan menyimak hal-hal atau fenomena yang ada di sekitar kehidupan. Dengan mengamati, siswa akan menemukan berbagai masalah untuk dipecahkan dalam pembelajaran. Agar tahap mengamati ini berjalan efektif, maka guru harus jeli dalam menyediakan objek yang akan diamati, siswa sesuai konteks materi yang akan diajarkan. Yang kedua, menanya. Menanya berarti mempertanyakan sesuatu yang menjadi masalah dari apa yang telah diamati. Dalam konteks menanya, siswa harus didorong untuk bertanya dan atau membuat rumusan masalah, bahkan kalau perlu membuat hipotesa. Yang ketiga, mencoba. Mencoba berarti melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah sekaligus menemukan kebenaran hipotesa. Cara mencoba bisa dengan melakukan eksperimen dan menggunakan rumus dalam menghitung. Bekerja secara kolaboratif merupakan hal terbaik dalam tahap mencoba. Yang keempat, menalar. Menalar berarti memahami, menganalisis, mengaitkan suatu konsep dengan konsep yang lain. Dalam menalar, siswa didorong untuk mencari berbagai sumber referensi, baik secara manual maupun digital. Sumber referensi yang ada digunakan untuk mengolah data hasil percobaan. Pada akhirnya, akan diperoleh sebuah kesimpulan dari rumusan masalah dan hipotesa yang sebelumnya sudah dibuat. Yang terakhir, mempresentasikan. Mempresentasikan berarti mengkomunikasikan hasil kerja kelompok yang telah diolah dan disimpulkan. Dalam mempresentasikan, siswa dapat menggunakan produk teknologi seperti LCD, proyektor laptop, dan PowerPoint. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.